Pemerintahan Arab Saudi mengamankan Mekah dengan menempatkan beberapa pertahanan canggih untuk memonitor ancaman yang mungkin akan terjadi, mengingat ketegangan antara Iran dengan Israel. Sekarang saya ingin membahas tentang seberapa kuat Arab Saudi dibandingkan dengan Iran ataupun dengan Israel. Mengingat ketiga negara ini selalu diseret-seret di dalam konflik Timur Tengah. Gimana ya perasaan aktivis muslim di sini? Ternyata yang berani lawan Israel itu Syiah yang mereka musuhi selama ini. Saking bencinya mereka sama Iran, mereka sampai laknat Syiah itu bukan Islam katanya. Sekarang mereka bersorak gembira banggain Iran yang biasanya mereka laknat. Yang satunya dianggap pahlawan, dan yang satunya dianggap pecundang, dan yang satunya lagi dianggap penjajah dan lain sebagainya. Perlu kalian ketahui teman-teman, analoginya ketika Iran melakukan serangan seperti itu terhadap jantung Israel, yaitu Tel Aviv, mereka akan membela diri untuk melakukan serangan juga kepada jantung Iran di Tehran. Akhirnya apa? Saling serang terjadi. Dan kalian tidak perlu berbicara kenapa Arab Saudi tidak membantu Palestina dengan gerakan militer. Perhatikan teman-teman, ketika Arab Saudi turun tangan untuk ikut berperang di tengah-tengah konflik yang terjadi, maka yang akan kita saksikan adalah Mekah Madinah menjadi korban. Sehingga apa? Seperti ibadah haji, umroh, dan lain sebagainya, semuanya akan terbengkalai dan tidak menjadi kondusif. Pemerintahan Arab Saudi memiliki visi misi untuk memberikan kedamaian, ketentraman terhadap semua pengunjung yang datang ke sana untuk beribadah. Kalau mau berbicara masalah perang, kita berbicara dari segi kekuatan militer. Yang pertama, jumlah pasukan. Jumlah pasukan militer negara Arab jauh lebih banyak daripada militer Israel, yang dimana sekitar 170.000 personel militer aktif dari Israel, sedangkan Arab Saudi memiliki 250 ribuan lebih personel aktif untuk siap bertempur. Artinya apa? Dihitung atau dijumlah dari segi kekuatan militer, jumlah personel Arab Saudi lebih unggul daripada Israel. Tetapi kenapa kerajaan Arab Saudi memilih untuk tidak melakukan penyerangan ke Israel misalkan, sehingga bisa menyebabkan kondisi yang tidak kondusif di negara Arab? Itu hal yang pertama dijaga oleh pemerintahan Arab Saudi. Meskipun kalau ditimbang dari segi kekuatan militer, Arab Saudi jauh lebih banyak daripada Israel. Terus yang kedua, berbicara masalah anggaran militer atau anggaran pertahanan masing-masing kedua negara ini. Secara anggaran dasar, Arab Saudi ini jauh lebih unggul 3 kali lipat daripada Israel. Yang dimana Israel hanya memberikan anggaran pertahanan terhadap negaranya sekitar 25 miliar US dollar. Sedangkan Arab Saudi memiliki 74 atau 70-an lebih miliar US dollar untuk pertahanan negara Arab. Jadi 3 kali lipat lebih besar daripada Israel. Jadi dari jumlah kekuatan militer, jumlah dana pertahanan, Arab Saudi lebih unggul daripada Israel. Terus yang ketiga, berbicara masalah persenjataan. Apakah di dalam segi persenjataan Israel lebih unggul daripada Arab Saudi? Tunggu dulu. Kita juga memiliki data di sini, yang dimana Arab Saudi jauh lebih unggul daripada Israel. Diukur dari kekuatan militer tempur, yaitu baik darat, laut, ataupun udara. Di dalam sektor pertahanan persenjataan Saudi, di dalam segi angkatan udara, Arab Saudi jauh lebih unggul daripada Israel, yang dimana memiliki sekitar 283 jet tempur canggih yang bisa dilesatkan di dalam pertempuran. Dan juga 81 pesawat penyerang teman-teman, 49 pesawat angkut, 202 pesawat latih, 15 pesawat misi khusus, dan juga 262 helikopter dan 34 helikopter serang. Dan ini jauh lebih banyak daripada yang dimiliki Israel, yang dimana Israel memiliki sekitar 146 helikopter, 48 helikopter serang, 23 pesawat misi khusus, hingga 155 pesawat latih. Lalu Tel Aviv juga punya 12 pesawat angkut, 39 pesawat penyerang, dan 241 jet tempur. Dan dari ini saja, perbedaan yang sangat signifikan ini, kita bisa tahu jumlah kekuatan militer dari Arab Saudi. Apalagi Arab Saudi sekarang semakin mengupgrade kemampuan militernya.
Dan kita juga di dalam perkara perang-perang seperti ini, kita juga harus tahu kepada negara mana kita bersekutu. Jangan sampai salah arah mengambil negara sekutu dengan alasan yang konyol, sehingga bisa merugikan pertahanan negara. Dan Arab Saudi memiliki strategi yang sangat cerdas, yang dimana menjadikan Amerika Serikat sebagai target untuk menjadi sekutu. Karena Amerika Serikat memiliki kemampuan tempur yang juga kuat, sehingga terjalin hubungan emosional antara Arab Saudi dengan Amerika. Kekuatan pertahanan bisa semakin baik lagi. Ya, meskipun ini adalah suatu yang sangat rumit teman-teman, yang dimana Amerika Serikat juga ada hubungan dengan Israel. Ya begitulah untuk menciptakan perdamaian, bukan konflik. Tapi berbeda dengan Iran, yang dimana Iran ini lebih mengutamakan perang, sehingga Ardus Syam tidak pernah ada yang namanya perdamaian karena adanya Syiah. Ya, kembali lagi kepada perbandingan antara Israel dengan Arab Saudi teman-teman. Jelas Arab Saudi jauh lebih unggul, baik diukur dari segi kekuatan militer ataupun perekonomian. Dan di sini ketika ada pembuli-pembuli terhadap negara Arab dengan bulian yang sedemikian rupa, Arab Saudi hanya mengirimkan kain kafan, hanya mengirimkan logistik, mengirimkan ini itu, tidak mengirimkan senjata. Perhatikan teman-teman, apabila Arab Saudi mengirimkan senjata, menurunkan militer untuk berperang di sana, maka apa yang terjadi? Arab Saudi akan menjadi target berikutnya untuk di bumi hanguskan dengan beberapa alasan, sehingga Arab Saudi menahan-nahan diri untuk tidak terpengaruh dengan hasutan negara Iran yang mengajak Mesir dan negara Arab untuk ikut berperang. Karena teman-teman? Tujuan Syiah ya memang seperti itu, untuk menciptakan perang dan lain sebagainya. Nanti akan muncul fanboys dari Iran ini yang menyudutkan Arab Saudi. Itu lihat, Heripas sudah memberikan penjabaran mengenai kekuatan udara dari Israel beserta Arab Saudi lebih kuat. Saya belum menyebutkan dari pertahanan darat dan laut teman-teman, yang dimana darat dan laut pun Arab Saudi lebih unggul daripada Israel. Tidak perlu kita bahas panjang lebar masalah hal itu. Karena sekarang ini yang ditimbang dari pertahanan udara. Karena semuanya serba terbang sekarang. Ya, bukan wali tapi. Ya, beda dengan cerita Habib. Kalau Habib kan perangnya wali-walian, terbang dia. Kembali lagi pada pembahasan. Yang pertama teman-teman, Arab Saudi diam bukan karena takut. Arab Saudi diam bukan karena lemah. Arab Saudi memberikan pergerakan yang masif untuk memerdekakan Palestina bukan dengan jalur perang. Meskipun Arab Saudi mampu berperang. Arab Saudi lebih menjaga kondisivitas dari negara Arab, terkhusus di Mekah, Madinah. Karena negara ini adalah pusat Islam. Apabila di situ terjadi perang, ya maka kacau. Ya, kacau. Sehingga kerajaan Saudi hanya mengirimkan bantuan dana, bantuan logistik, dan hal-hal yang dibutuhkan dalam segi menunjang perekonomian di Palestina sana. Itu perlu dicatat juga. Saya di sini bukan dalam rangka membela Arab Saudi, teman-teman. Tapi saya ingin mengingatkan kepada kalian bahwa perdamaian itu lebih indah daripada perang. Tapi itu Mas Heri, kerajaan Arab mensupport kok perang Iran dengan Israel. Iya, saya pun juga mensupport. Sampai habis dua negara ini saya support. Ya, sampai habis, silahkan perang terus, saling kirim rudal, silahkan sampai habis. Iran dengan Israel kita dukung sekalian. Itu di Iran kan juga punya Ka'bah tandingan. Asal kalian tahu, ini fakta juga yang menarik. Saking kafirnya orang-orang Syiah ini, mereka ini membuat Ka'bah tandingan. Mereka punya Ka'bah sendiri teman-teman. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa nahnu al-yawm wa huwa awwal khamis fi Rajab fi Karbala المقدسة وهذا الإمام الحسين عليه السلام وأنتم جميعا في شفاعته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناك. Jadi orang Israel tidak perlu menarget Ka'bah yang asli, tinggal target Ka'bah yang ada di Iran sana, ya, Ka'bahnya orang-orang Syiah. Ya Allah. Jadi ini yang ingin saya paparkan kepada kalian. Biarkan kita support. Kalau Iran berperang dengan Israel, ya kita support sampai keduanya hancur. Udah, kita lihat saja dari jauh, tonton.